kita berdiskusi mengenai ide tentang telepraktik ya, telepraktik yang memang mungkin sudah lebih dari 10 tahun beredar di dunia gitu. Kemudian kalau di Jakarta sendiri mungkin kalau saya pribadi kenalnya itu justru dari Kasum sekitar tahun 2017. Di sini saya membawa tema dengan judul teleterapi, tetapi kalau di Devita sendiri untuk teleterapi itu kita nyebutnya sebagai video call terapi. Jadi istilah ini dipilih supaya orang tua itu lebih familiar. Kalau pakai istilah teleterapi mungkin di apa ya? Kalau kata Pak Pram tadi itu perubahan paradigmanya itu yang sulit. Bagaimana konsep atau paradigma orang tua bahwa terapi itu bukan lagi hands on, terapisnya melakukan, tapi sudah bergeser dalam situasi tertentu orang tua lah yang justru terlibat kalau di dunia anak-anak ya. Orang tua lebih banyak terlibat sehingga supaya paradigma itu bisa digeser dengan tidak menimbulkan turbulensi yang dahsyat di masyarakat di orang tua, kita pakai istilah video call terapi karena video call kan lebih familiar untuk kita seolah-olah ya gampang aja udah pokoknya kita video callan gitu kayak seperti itu. Oke, semua berikutnya. Nah, di teleterapi kalau di Devita sendiri mungkin lebih banyak aktif itu di tahun ini ya, tahun 2020 gitu. Tahun dimana ketika PSBB atau WFH atau work from home itu diberlakukan. Sehingga kebijakan yang saya dan teman-teman sepakati adalah kita WFH aja gitu. Sehingga momentumnya tuh ada di 2020, utamanya di sekitar awal April kita lebih concern bagaimana mengoptimalkan upaya-upaya untuk teleterapi ini bisa lebih produktif gitu ya. Nah, sebelum di tahun 2020 dengan adanya pandemi, sebelumnya dari tahun 2017 di Devita sendiri itu ada 2 klien teleterapi, kebetulan referral dari Kasum gitu ya, jadi kliennya Kasum secara otomatis berada di luar Jakarta. Yang satu di Papua, yang satu itu di Qatar. Sehingga mau tidak mau pilihannya, alternatif pelaksanaannya adalah dengan menggunakan teleterapi. Kemudian sebelum 2017 kami mulai menjelajahi dunia teleterapi. Juga di tahun-tahun sebelumnya istilah teleterapi sendiri mungkin dari tahun 2010 karena kebetulan memang saya mencari informasi untuk melakukan assessment terhadap anak saya, jadi nyari-nyari informasi ternyata di luar itu sudah banyak diberlakukan ya. Cuman mungkin kalau zaman dulu ya, tahun 2010 itu zamannya masih Skype kan, mungkin sedikit dari kita yang menggunakan atau memanfaatkan teknologi Skype. Itu ceritanya bagaimana akhirnya saya secara pribadi dan kemudian bersama teman-teman di Devita mengenal istilah teleterapi dan kemudian saat ini banyak waktu dicurahkan untuk mengoptimalkan pelayanan di teleterapi selama libur COVID. Berikutnya, nah sedangkan untuk teleterapi itu sendiri dari tadi juga dari Pak Pram, dari Bu Rini sudah disampaikan bahwa ide tentang teleterapi atau terma umumnya, next slide semua, terma umumnya itu adalah telemedicine gitu ya, atau telehealth, itu sudah lama. Dari Asia sendiri, perkenalan atau statement secara resmi dari CEO di Asia itu video YouTube-nya itu tahun 2012 bahwa telepraktis sudah merupakan bagian dari layanan yang mungkin secara resmi itu kalau CEO Asia-nya udah bicara gitu ya, berarti kan sudah masuk di dalam di dalam pengawasan Asia, katakanlah begitu. Tetapi pelaksanaannya jauh sebelum itu.
dari sekitar tahun 2005 gitu ya, dari tahun 2005 beberapa praktisi di luar negeri mungkin untuk kondisi ini sudah melakukan teleterapi. Dan salah satu koordinator di ASHA itu ada studi grup khusus. Jadi di organisasi ASA, American Speech and Hearing Association, ada berbagai macam studi grup untuk setiap terapis yang memiliki minat di bidang tertentu. Untuk telepraktis itu SIG 18 sendiri penggagasnya atau salah satu koordinatornya itu sudah melakukan teleterapi dari sejak tahun 2005 gitu. Jadi ya ini tentang sebutlah misalnya gaya hidup gitu ya, karena mungkin kita baru terjamah teknologi lebih heboh lagi gitu ya. Kalau 2010 dengan Skype, saya sendiri masih gaptek banget sama Skype waktu itu gitu ya. Lalu pelan-pelan misalnya kita lebih sering lagi online dengan media-media sosial yang ada, dan akhirnya setelah WhatsApp mengeluarkan video call, mungkin kita sama teman, sama siapa, telepon nanti jadinya video call gitu. Itu kan udah jadi pergeseran gaya hidup, sehingga buat saya ini bisa jadi momentum. Nah, terus gimana sih caranya melakukan teleterapi? Nanti teman-teman bisa simpulkan dari apa yang telah disampaikan baik sama Pak Pramudia tadi, kemudian sama Bu Rini. Dari saya mencoba mengkolaborasi apa yang saya dan kawan-kawan jalani dengan bagaimana sih panduannya gitu ya, panduan tentang melaksanakan teleterapi itu.